lagi, siapa lagi yang tidak? Oke, kita doakan semoga mereka bisa kembali ke rumah kita besok hari ya. Amin. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh KM. Baiklah, sebelum kita melanjutkan untuk kegiatan yang selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu daerah Sunda yang berjudul Bubui Bulan. Kalian tahu? Berdiri semuanya, berdiri semuanya. Sekarang silakan dibuka buku masing-masing. Ya. Silakan dibuka bukunya. Silakan dibuka halaman 43. Halaman 43. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai apa? Ya, mengenai bumi. Kita terancam bahaya yang bagian A ada apa di sana? Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Sebelum Ibu menjelaskan materi, ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan yang pernah terjadi di lingkungan sekitar akibat faktor alam maupun aktivitas manusia. Dan yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh berbagai aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap lingkungan, baik yang berdampak positif maupun negatif. Di sini Ibu ada sebuah video pembelajaran yang berisi tentang pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Selamat diperhatikan ya. Aktivitas manusia terhadap lingkungan. Pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Keseimbangan lingkungan terganggu jika komponen biotik dan abiotik tidak seimbang. Perubahan keseimbangan lingkungan bisa disebabkan oleh faktor alami seperti bencana alam dan letusan gunung berapi, banjir, dan faktor manusia yang melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Standar kerusakan lingkungan.
Kerusakan lingkungan hidup ditandai dengan berkurangnya atau hilangnya sumber daya air, tanah, udara, kerusakan ekosistem, serta hilangnya flora dan fauna. Aktivitas manusia yang memiliki Dari video tersebut, kegiatan manusia yang berdampak negatif apa saja? Yang merusak lingkungan, apa saja kegiatannya? Apa saja tadi? Nebang pohon secara sembarangan. Kemudian apa lagi? Menjual hewan. Apa lagi? Nah, membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Sudah itu saja. Nah, jadi inilah dampak negatif dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia di lingkungan kita. Oke, silakan perhatikan ke depan. Yang pertama yaitu perubahan lingkungan. Ekosistem dapat mengalami perubahan akibat dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia, baik secara sengaja maupun tidak. Faktor manusia ternyata menjadi penyebab utama gangguan keseimbangan ekosistem. Nah, seperti contoh tadi, menebangi pohon sembarangan, penjualan hewan liar, dan membuang sampah sembarangan dapat merusak ekosistem manusia. Nah, ini adalah contoh-contoh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Yang pertama, penggunaan bahan kimia. Kemudian, nah, penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan mengakibatkan hilangnya pepohonan yang menyebabkan akar-akar tidak lagi dapat menyerap dan menahan air hujan. Apa akibatnya kalau pohon-pohon sudah ditebangi, bisa terjadinya longsor dan banjir. Ya. Selanjutnya, nah, ini gunung apa ini namanya? Gunung Ciremai di mana? Kelihatan nggak dari sini? Kelihatan. Nah, ini adalah gambar Gunung Ciremai dan ini gambar orang yang sedang mendaki di Gunung Ciremai. Ternyata aktivitas pendaki di Gunung Ciremai berdampak negatif terhadap lingkungan. Nah, sampah plastik, bungkus makanan, botol minuman sering ditinggalkan. Ini mencemari lingkungan dan membahayakan satwa liar. Dan juga lalu lalang pendaki di jalur tertentu secara terus-menerus bisa menyebabkan erosi tanah dan kerusakan jalur. Dan kehadiran manusia bisa mengganggu habitat satwa liar, menyebabkan mereka menjauh dari habitat aslinya atau bahkan terancam punah. Ternyata keseringan mendaki ke Gunung Ciremai itu tidak bagus karena dapat merusak lingkungan. Tadi, misalkan ada orang yang suka membuang sampah sembarangan. Nah, Gunung Ciremainya nanti jadi tercemar dan banyak sampah. Dan juga binatang-binatang yang ada di sana seperti binatang liar akan punah karena tempat tinggalnya terancam. Ya. Dan yang selanjutnya yaitu kalian tahu ini tradisi cincau. Ayo, tradisi cincau. Cincau itu apa? Nah, kalian nggak tahu? Tradisi cincau merupakan tradisi masyarakat Majalengka dan Kuningan. Masa nggak tahu, nggak pernah ya? Tradisi cincau adalah
tradisi masyarakat di sekitaran Majalengka dan Kuningan. Kuningan ada di sini di tempat tinggal kita. Yang dilakukan sebagai ritual meminta hujan saat musim kemarau panjang. Nah, tradisi Cincolong ini adalah ritual untuk meminta hujan. Dalam tradisi ini warga melakukan upacara adat yang melibatkan nyanyian, tarian, dan iringan alat musik tradisional. Nah, aktivitas manusia modern seperti penggundulan hutan dan pencemaran lingkungan bisa membuat musim kemarau semakin panjang. Benar atau benar? Aktivitas manusia seperti penggundulan hutan tadi bisa menyebabkan musim kemarau karena jika turun hujan tidak ada lagi yang menyerap hujan ke bawah. Biasanya akar-akar pepohonan yang akan menyerap air hujan. Karena pepohonan yang sudah ditebangi, maka tidak ada yang menyerap lagi. Jadi hal itu menyebabkan tradisi seperti Cincolong semakin sering dilakukan sebagai bentuk kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan. Karena musim kemarau yang berkepanjangan tadi kan, jadi masyarakat Kuningan akan lebih sering melakukan tradisi Cincolong untuk meminta air hujan. Ya, begitulah kira-kira. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan Ibu tadi, atau ada yang kurang paham, atau kalian tidak mengerti apa yang Ibu jelaskan, boleh ditanyakan. Ayo. Tidak ada. Berarti semua sudah paham? Sudah. Selanjutnya untuk memperkuat pengetahuan kalian mengenai materi pada hari ini, Ibu ada sebuah game. Kalian tahu word call? Sudah pernah dimainkan? Belum ya? Nah, ini pertama kali kita memainkan word call. Isinya adalah pertanyaan mengenai materi kita, yaitu mengenai pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Siapa yang mau maju ke depan? Soalnya mudah. Ayo, siapa yang mau maju? Satu-satu. Iya, satu-satu. Nah. Ayo, ini jawabannya yang mana? Yang mana kita dapat membantu mencegah penularan kita? Jawaban tiga. 1, 2, 3. Iya, benar. Pilih siapa? Oke, Kevin, beri tepuk tangan kepada Kevin. Fadil. Aduh, Fadil. Kirwana. Lepas ya. Kalian tadi kita lihat jawabannya apakah benar? Ya, benar. Ayo, gantian diteri. Ya, beri tepuk tangan kepada Fadil. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok dan kita akan mengerjakan sebuah LKPD. Karena kalian sudah dibagi menjadi 4 kelompok, sekarang silakan dikerjakan tugasnya. Silakan dikerjakan yang bagian 1, 2, dan 3. Perhatikan ke depan. Perhatikan dulu. Nah, di sini kan ada sebuah gambar. Sebuah gambar penerbangan hutan. Nah, kalian tuliskan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa ini dan apa solusinya. Ya. Oke, silakan dikerjakan.
Dampak-dampak yang ditimbulkan membuang sampah sembarangan. Ayo tunjukkan itunya. Ada gambar apa yang pertama? Membuang sampah sembarangan istirahat. Dampak yang lain diperhatikan ya. Banjir, air menjadi kotor dan bau. Juga bisa membahayakan makhluk hidup. Ya, solusinya dari buangkan sampah pada tempatnya. Oke.